Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Salha dari Teknik Informatika Politeknik Negeri Surabaya. Pada praktikum 1 di sini akan memberikan basis data lanjut. Pembahasan. Di sini akan dibahas ada pendahuluan, deklarasi variabel, pemrograman dengan PL/SQL. Pertama adalah pendahuluan. Jalur sertifikasi Oracle, DBA Track, ASQL, B fundamental, 1, A dan B pada Oracle Certificate Associate for DBA Track. Kemudian C fundamental 2, D performance tuning, A, B, C, D Oracle Certificate Professional for DBA Track. Kemudian ada development track. Nah, di sini pada development track ada beberapa bidang, yaitu SQL, kemudian PL/SQL program unit. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan Oracle Certificate Associate for Development track. Kemudian ada Build Internet Application 1, Build Internet Application 2. Dari materi A, B, C, D, maka kita bisa mendapatkan Oracle Certificate Professional for Developer Track. Nah, tentang SQL. SQL merupakan singkatan dari Programming Language atau SQL, adalah bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan penggunaan PL/SQL yaitu dapat terintegrasi, pengembangan program yang bersifat modular dan portable, dan deklarasi variabel. Tujuan pembelajaran: mengenal blok PL/SQL beserta bagiannya, memahami variabel dalam PL/SQL, kemudian dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PL/SQL. Struktur blok PL/SQL. PL/SQL merupakan blok struktur language dalam arti program yang ditulis dengan PL/SQL dapat dibagi ke dalam blok logika. Blok dan PL/SQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut, yaitu: pertama, deklarasi, kedua bagian yang dapat dijalankan atau executable, ketiga, bagian penanganan kesalahan atau execution handler. Konstruksi program. Berikut ini bagian-bagian PL/SQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut. Yang pertama adalah first construct, anonymous block, application procedure or function, application package, application trigger, dan object type. Yang kedua adalah database server construct, anonymous block, stored procedure or function, storage package, database trigger, object type. Penggunaan variabel. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan untuk penyimpanan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Reusability. Variabel dapat digunakan kembali dalam melakukan referensi dari statement yang lain, kemudian memudahkan maintenance pada penggunaan type dan row type. Deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database pada sesi berikutnya. Penanganan variabel dalam PL/SQL. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan dalam berbagai cara berikut. Yang pertama, deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau declare, menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan atau executable. Kemudian selanjutnya adalah suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Nah, di bawah ini merupakan tipe-tipe variabel. Pertama, tipe data boolean,
Caranya true, date, block, long, number, file, dan subchart. Di sampingnya merupakan contoh-contoh dari tipe data. Dan selanjutnya adalah latihan soal. Yang pertama yaitu evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini, mana yang legal dan mana yang ilegal. A. Declare PID number 4. Nah, untuk jawaban dari A adalah di sini variabel adalah valid. Dapat kita lihat dari hasil dari perintah kepada command prompt menyatakan bahwa procedure successfully completed. Berarti hal ini adalah bahwa variabel merupakan valid. Selanjutnya untuk yang B adalah declare CF, CZ, sama CZ dengan tipe data varchar 0/10. Di sini variabel dideklarasikan merupakan deklarasi valid karena menggunakan tipe data varchar, sehingga deklarasi variabel merupakan valid. Selanjutnya untuk yang C, declare first date not null. Nah, di sini ini deklarasi variabel yang merupakan valid. Dan kemudian yang terakhir declare instruct boolean. Di sini tidak valid karena dilakukan assignment. Kemudian soal nomor 2, pada setiap assignment berikut yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid, kemudian nyatakan tipe datanya. Sebenarnya Fides dulu tidak sama dengan due date dengan date. Sender user ditambah char no sum sama dengan 100.000 ditambah 250.000 dolar. Kemudian D flag sama dengan VN1 tidak sama V N2 lebih dari 2 kali VN3. Kemudian relative value tidak sama dengan 0. Untuk yang pertama adalah valid. Untuk yang A ini valid karena yang dihasilkan adalah date. Kemudian yang B merupakan valid karena tipe data yang dihasilkan adalah varchar 2. Kemudian untuk yang C tidak valid karena merupakan tipe data varchar. Kemudian untuk yang D di sini valid karena diperbolehkan untuk melakukan inisialisasi pada boolean. Kemudian yang E pada assignment invalid karena tipe data merupakan number. Kemudian untuk yang F di sini adalah valid karena di sini menggunakan tipe data varchar 2. Kemudian untuk soal nomor 3, buat anonymous block untuk menempelkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan string variable dan perintah print untuk menampilkannya. Kemudian cara kedua menggunakan di BMS output line. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya, yaitu dengan menggunakan perintah set varchar output on, declare kata varchar dengan panjang data yaitu 200, kemudian begin kata sama dengan I love Oracle. Kemudian di BMS output line kata di sini digunakan untuk melakukan output dan hasilnya adalah I love Oracle.
Kemudian untuk soal selanjutnya pada nomor 4, buat kode PL/SQL yang mendeklarasikan blok variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Variabel feature dengan value 42 adalah sebuah angka. Kemudian dengan venum, dua karakter pertama dari variabel feature yaitu 42. Nah, dari nomor 4 di sini untuk sintak PL/SQL-nya adalah declare feature dengan tipe data varchar panjang 200 sama dengan 42 adalah sebuah angka. Kemudian venum number dengan panjang 2 sama dengan sub str varchar sama 1,2. Kemudian begin dbms output line feature dan dbms output line venum. Maka hasilnya adalah yang pertama 42 adalah sebuah angka dan hasil yang kedua dari venum adalah 42. Selanjutnya adalah pemrograman dengan PL/SQL. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu memahami bagian executable dari PL/SQL block, kemudian menggunakan identifier secara benar, belum memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Kemudian sintak PL/SQL. Baris-baris statement dalam PL/SQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, delimiter, simple dan compound symbol. Identifier termasuk reverse word, keyword, literal, dan komentar. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PL/SQL, meliputi konstanta, variabel, exception, kursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier. Yang pertama, maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan karakter alfabet. Dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan plus atau min. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database. Bukan merupakan reserved word atau keyword. Aturan penamaan identifier. Maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan karakter alfabet. Dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal: Vname sama dengan Desi Rahmania Syarif. Kemudian numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PL/SQL block dalam file script atau SQL block. Dan prompt. Komentar yang terdiri dari suatu baris menggunakan tanda minus 2 kali. Sedangkan komentar yang terdiri dari lebih satu baris menggunakan simbol slash, bintang, dan bintang slash untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PL/SQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PL/SQL. Sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PL/SQL adalah fungsi yang pertama decode, kemudian fungsi grup seperti avg, min, max, count, sum, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL dalam PL/SQL: vmailing address sama dengan vname, t10, vaddress, chart 10, dan vzip. Vename sama dengan lower vename. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data yaitu to chart, to date, dan to number. Contoh konversi tipe data dengan sintak declare vdate sama dengan to date 12 min Januari min 2001 dengan format dd, month, dan yj. Kemudian begin. Blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PL/SQL ditandai dengan begin dan end. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok begin sampai end yang terletak di dalam blok yang lain.
Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah penentuan ruang lingkup dengan double, kurang dari, dan lebih dari. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan tanda ini untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel, seperti pada contoh berikut ini. Dapat kita lihat pada contoh di sini, yaitu dan outer, declare, birth date, begin, declare, birth date, begin. Outer birth date sama dengan to date 3 Agustus 1976 dengan format hari, bulan, dan tahun. Kemudian N, dan di luarnya adalah N lagi. Operator dalam PL/SQL yaitu logika, aritmatika, concatenation atau penyambungan, kemudian parentesis, kurung buka tutup untuk mengatur urutan dari suatu operasi, kemudian eksponensial. Ringkasan, telah dipelajari sintaks dari bagian-bagian PL/SQL, memahami struktur blok PL/SQL dan blok bersarang atau nested block, menggunakan identifier secara benar, PL/SQL programming atau function konversi tipe data dan operator. Latihan soal yang pertama, perhatikan kode PL/SQL berikut. Kemudian tentukan nilai dan tipe data variabel berikut ini. Yang pertama, VW pada posisi 1, kemudian VNewLook pada posisi 1, VW pada posisi 2, VMessage pada posisi 2, dan VNewLook pada posisi 2. Kemudian soal nomor 2, buat blok PL/SQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel, yaitu A, gunakan perintah define, kemudian lewatkan dua nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PL/SQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan DBMS output line. Buat programnya. Dari soal tersebut dapat kita buat programnya, yaitu set server output on, define VA1 sama dengan 10, define VA2 sama dengan 2, kemudian declare VX1 number 9,2 sama dengan mengarah pada VA1, kemudian VX2 number 9,2 kemudian diarahkan ke VA2, kemudian V hasil sama dengan tipe data number, kemudian bikin V hasil sama dengan VX1 dibagi VX2, kemudian hasilnya kita output. Nah, output dari hasil tersebut adalah 2 pada VX1 dengan data lama adalah out 2, kemudian yang baru adalah 2, kemudian pada VX2 yang data yang lama adalah 3, kemudian yang baru adalah 3. Maka hasil dari X1 sama dengan 10 dan X2 sama dengan 2. 2 X1 dibagi X2 sama dengan 5. Demikian presentasi dari saya untuk praktikum 1. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.